akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami untuk sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Hari Ya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
lipat tangannya. Gak ada lagi yang main-main. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, puji Tuhan, bertemu lagi dengan Kak Maria pada saat sore hari yang indah ini. Kak Maria akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Nah, adik-adik, hari ini cerita kebenaran firman Tuhan kita akan mendengarkan cerita yang bertema mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur artinya apa, adik-adik? Mengucap syukur artinya kita berterima kasih ketika kita menerima atau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, misalnya dari orang tua kita, dari kakak kita, atau dari teman-teman kita. Kita berterima kasih, itu namanya kita mengucap syukur. Nah, pada saat sore hari ini ada cerita Alkitab yang akan Kak Maria bawakan. Kak Maria ceritakan kepada adik-adik bagaimana mereka atau bagaimana orang-orang dalam cerita ini mereka mengucap syukur, mereka berterima kasih atas pertolongan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nah, adik-adik, pada satu hari, pada saat Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus akan menuju ke satu desa atau satu kota di sana. Nah, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam kota tersebut, di sana sebelum masuk kepada pintu gerbangnya, adik-adik, ada satu pondok yang dibuat jauh dari pintu masuk kota itu, adik-adik. Nah, di pondok itu ada sekitar 10 orang yang tinggal di pondok itu. Nah, kenapa mereka tinggal di pondok itu, tidak tinggal di dalam kota, adik-adik? Karena mereka adalah orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang disingkirkan, atau bisa dikatakan orang-orang yang dilarang tinggal di dalam kota bersama keluarga mereka. Nah, kenapa adik-adik? Karena orang-orang ini mereka sakit atau mereka mengalami satu penyakit yang sangat ditakuti atau yang sangat tidak disukai oleh warga kota pada saat itu. Nah, nama penyakit itu adalah penyakit kusta, adik-adikku.
Nah, penyakit kusta itu dia biasanya menyerang kepada kulit adik-adikku. Kulit dia akan membuat tangan dan kaki orang-orang yang mengalami penyakit kusta itu menjadi tidak berfungsi. Mereka akan merasa hilang rasa, mereka tidak merasakan sakit adik-adikku. Nah, pada saat itu, pada zaman itu adik-adikku, penyakit tersebut sangat tidak disukai oleh orang-orang di kota. Mereka sangat membenci penyakit itu, sehingga kalau ada orang yang sakit penyakit itu, mereka akan kucilkan, mereka akan suruh pindah, mereka akan suruh keluar dan tidak boleh tinggal bersama keluarga mereka. Nah, adik-adikku, bagaimana perasaan kita ya kalau kita sakit, terus kita disuruh pindah, kita disuruh tidak boleh tinggal bersama keluarga kita. Lalu kita akan ditolong oleh siapa? Siapa yang akan memberi kita makan? Siapa yang akan memberi kita pakaian untuk kita pakai? Pasti perasaan kita sangat sedih, kita sangat kesunyian, kita akan merasa sangat sepi karena jauh dari keluarga kita. Nah, 10 orang ini mereka dikucilkan oleh keluarga mereka. Mereka tidak dijenguk. Bahkan kalau keluarga mereka datang hanya memberikan makanan, tapi itu pun dari jarak jauh. Mereka tidak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga mereka. Adik-adikku, di situ ke-10 orang ini sangat merasa sedih sekali karena mereka tidak bisa melihat keluarga mereka, mereka tidak bisa merasakan bagaimana kasih sayang keluarga mereka. Adik-adik bisa bayangkan kalau posisi kita ada seperti mereka pada saat itu. Nah, suatu hari mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan banyak sekali orang sakit, orang yang lumpuh Tuhan jamah dia bisa berjalan. Orang yang sakit sampai bertahun-tahun pun Tuhan jamah dia bisa sembuh. Maka mereka ke-10 orang tadi adik-adik yang mengalami sakit kusta ini, mereka berkata satu kepada yang lain, ayo mari kita pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota yang dekat dengan tempat mereka. Tuhan Yesus akan melewati tempat mereka lalu masuk ke dalam kota itu. Sehingga mereka katakan, mari kita pergi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita. Lalu ada teman-temannya yang berkata, tapi kan kita sakit kusta, kita tidak boleh bertemu, kita tidak bisa pergi dekat kepada mereka. Lalu yang lainnya berkata, pergi saja, kita akan teriak dari jauh. Pasti Tuhan Yesus mendengarkan kita. Tuhan Yesus pasti mendengarkan kita. Kita akan berteriak dengan suara yang sangat keras. Lalu mereka berkata, baiklah, ayo kita pergi. Lalu mereka pergi. Nah, di sana mereka keluar dari pondok mereka ke depan. Di situ ada sebuah jalan untuk masuk ke dalam kota. Sebelum masuk ke dalam kota, Tuhan Yesus sedang lewat di situ adik-adikku yang dikasihi. Lalu mereka berteriak di situ, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mereka berteriak dengan suara yang sangat keras, suara yang sangat nyaring. Sehingga Tuhan Yesus mendengarkan suara mereka adik-adikku. Lalu Tuhan Yesus menoleh kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus melihat mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikucilkan, yang sudah disingkirkan dari kota. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah mereka? Lalu murid-muridnya memberitahukan bahwa guru mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta, sehingga mereka tidak boleh tinggal bersama warga di dalam kota. Lalu Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus tidak merasa takut. Tuhan Yesus tidak pikir bahwa akan terkena penyakit itu. Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian perlukan? Lalu mereka berkata, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang Engkau. Engkau menolong banyak orang, Engkau menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sembuhkanlah kami dari penyakit ini Tuhan. Kami sangat merasa kesepian karena kami jauh dari keluarga kami. Kami tinggal sendirian, kami sangat merasa kesepian Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mereka berseru kepada Tuhan dengan sangat memohon, meminta pertolongan Tuhan adik-adikku yang dikasihi. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, pergilah menemui imammu. Nah adik-adik, imam itu adalah, kalau untuk kita saat ini adalah berbicara tentang pendeta, tentang hamba Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah ketemu imammu atau pendetamu. Lalu mereka berkata, Tuhan Yesus, kami dilarang bertemu dengan orang-orang lain karena semua orang takut kepada kami, kepada penyakit kami. Tetapi Tuhan Yesus katakan, pergilah. Lalu mereka berkata, ya sudah, baiklah, mari kita pergi. Kita ikuti saja apa yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus tadi. Lalu adik-adikku mereka ke-10 orang ini langsung berjalan pergi ke sana. Nah adik-adikku di sana dalam perjalanannya adik-adikku tiba-tiba mereka melihat kulit mereka melihat tangan, jari tangan dan jari kaki mereka. Ternyata mereka sudah sembuh, penyakit mereka hilang, penyakit mereka sudah tidak ada lagi. Adik-adikku mereka sembuh, mereka merasa kuat kembali. Saat mereka melihat, wah kita sudah sembuh, mereka bersorak, bersuka cita. Mereka katakan kami sudah sembuh, kami sudah sembuh. Mereka bersuka cita dengan penuh sukacita. Mereka teriak-teriak, kami sudah sembuh, lihatlah kami, tangan kami, kaki kami sudah sembuh, penyakit itu telah sembuh. Mereka sangat sukacita, mereka sangat senang. Lalu mereka berlari untuk pergi memberitahukan semua orang, memberitahukan keluarga mereka yang pertama karena mereka sangat merasa sukacita. Nah adik-adikku, dari ke-10 orang yang tadi yang sudah Tuhan Yesus sembuhkan itu, semuanya pergi, tetapi ada salah satu orang yang saat dalam perjalanannya pulang, dia mengingat kembali bahwa tadi yang sudah menolong dia adalah Tuhan Yesus. Tadi yang sudah menolong dia, yang memberikan dia jalan keluar atas penyakitnya ini adalah Tuhan Yesus. Adik-adikku, satu orang ini dia kembali dari jalannya dan dia pergi menemui Tuhan Yesus kembali. Saat dia pergi, dia mendapati Tuhan Yesus masih ada di dalam kota. Lalu dia sujud, dia menyembah kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau, karena kata-katamu yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan kuasa, saya sudah sembuh Tuhan dan saya kembali, saya mau berterima kasih, saya mau mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan apa adik-adikku, Tuhan Yesus memberkati satu orang yang telah kembali itu. Tuhan Yesus katakan, berdirilah karena imanmu telah menyelamatkan kamu, imanmu telah menyembuhkan kamu. Orang itu bangkit dan dia pulang kembali kepada keluarganya dengan penuh rasa syukur karena dia sudah sembuh, terlebih dia menerima berkat langsung dari Tuhan Yesus. Nah adik-adikku, yang kita bisa ambil dari cerita pada saat sore hari ini, tadi ada 10 orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena penyakit mereka, karena sakit kusta yang mereka derita. Saat mereka sudah menerima kesembuhan itu, mereka pergi begitu saja. 10 orang ini pergi dengan sukacita, mereka melupakan Tuhan Yesus. Tetapi ada satu orang, dia mengingat kembali bahwa yang menolong dia, yang memberikan pertolongan kepada dia, memberikan kesembuhan kepada dia, Tuhan Yesus. Dia kembali, dia berterima kasih, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa? Dia mendapatkan berkat khusus dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar adik-adik, kita mau belajar dari satu orang ini bahwa kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk apapun yang sudah kita dapat dalam kehidupan kita. Adik-adik, kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan yang enak, kita masih bisa menggunakan pakaian yang bagus, kita masih mendapat kasih sayang dari orang tua, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Kita harus selalu mengucap syukur. Kita bangun pagi, kita ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, itulah yang bisa Kak Maria ceritakan pada sore hari ini. Kita akan membacakan ayat hafalan kita sebelum kita tutup kebenaran firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Puji Tuhan adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian cerita kebenaran firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Kita akan berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepadamu, untuk selalu berterima kasih kepadamu atas semua berkat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana Sekolah minggu